Hey, ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Pemirsa tahu nggak kalau sekarang ini lagi banyak diomongin banyak orang, terutama mereka yang emang suka banget nyemil. Itu ada satu kudapan atau snack dari kacang sacha inci. Udah pernah lihat kacang sacha inci belum sih? Secara morfologi bentuk buahnya itu bintang, di mana dalam satu bintang itu biasanya menyimpan antara 4 hingga 5 butir. Buah mudanya berwarna hijau ya, hijau segar, sedangkan buah yang udah tua berwarna coklat kehitaman. Saya sendiri udah pernah denger, tapi jujur belum pernah lihat langsung, baik yang masih dalam bentuk buah mentah maupun yang udah diproduksi. Makanya karena ini lagi jadi trending topik, lagi banyak diomongin orang tentang sacha inci ya, kacang yang enak dan bisa dibikin berbagai macam variasi ini. Ketika kemarin dikabarin sama koordinator kita, kalau Pojok Terampil episode kali ini kita akan melihat proses pembuatan produk dari sacha inci. Langsung seneng dong, gak usah mikir lama, gaspol. Dan disinilah kami sekarang, di rumah produksi Mr. Sachi milik Pak Darmanto yang berada di Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Sacha inci dikenal sebagai kacang Inca atau kacang gunung, berasal dari hutan tropis Amazon. Dan kacang jenis ini emang belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat kita. Bahkan sebagian masih berasa asing kalau dengar kata sacha inci. Beda sama tetangga kita, Thailand, Singapura, Malaysia, Hong Kong, yang udah nganggep sacha inci itu sama populernya dengan almond, mete, dan kacang-kacangan lainnya. Padahal kandungan kacang ini ternyata bermanfaat banget untuk tubuh kita. Ya bayangin aja, sacha inci itu sangat kaya akan asam lemak seperti omega 3, omega 6, dan omega 9. Selain itu, kacang sacha inci juga memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi. Karena seliter minyak sacha inci itu dapat terjual hingga jutaan rupiah. Oke pemirsa, akhirnya hari ini datang juga rasa penasaran saya terkait dengan biji sacha inci. Akhirnya hari ini terjawab. Saya langsung ketemu sama Pak Darmanto, the one and only produsen sacha inci yang hanya ada di Jawa Tengah ya. Iya. Saat ini hanya Pak Darmanto saja. Sudah ada di depan saya. Ini lokasinya kalau nggak salah di Desa Sangubanyu. Desa Tegal Bunder. Desa Tegal Bunder. Kelurahan Sangubanyu. Kelurahan Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kalau itu saya hafal. Oke, yang penasaran seperti apa sih sacha inci itu? Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau mentah baru diambil, ini masih kayak begini, warna hijau banget. Ini mengingatkan saya sama kue putu ayu. Ya bener ya, bentuknya seperti ini. Tapi ini masih mentah sacha inci. Untuk pemirsa mungkin baru melihat nih bentuk sacha inci seperti ini. Kita nanti akan bedah dalamnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Dan hari ini Pak Dar, dari sekian banyak variasi produk yang dihasilkan oleh Pak Dar, kira-kira hari ini tutorial apa yang bakal dikasih lihat di Pojok Terampil? Pembuatan apa Pak hari ini Pak untuk produk sacha inci? Hari ini mau memproses membuat sacha inci oil. Sacha inci oil, minyaknya ya, karena memang kalau ngelihat produk-produk varian lain dari biji sacha inci ini yang dihasilkan oleh Pak Dar dengan merek Mr. Sachi adalah selain minyak apalagi? Ada coklat. Ada coklat. Ada
Powder, snack. kalau nggak salah sih lihat powder tadi atau tepung ya. Iya. Terus snacknya, Snack, ada juga dari teh, dan daunnya itu bisa dibikin teh. bayangin pohon sacha inci yang merambat ya. Pertama denger sacha inci dengan buahnya seperti ini, saya pikirnya pohonnya menjulang. Ternyata enggak ya, merambat Enggak, ya. merambat. Jadi itu bisa dimanfaatkan semua oleh Pak Dar. Tapi hari ini mau bikin minyak. Oh, minyak apa nih, penasaran. Kalau untuk Pak Dar sendiri secara pribadi tertarik mulai memproduksi produk-produk dari kacang ini itu apa yang latar belakangnya atau apa sih triggernya gitu? Awalnya saya kok ada sumber omega 3 yang 17 kali lipat dari ikan. Yes. Itu kan terus saya pelajari. Awalnya saya nggak terpikir untuk bikin produk. Saya cuma bantu petani. Petani itu kan punya banyak kebutuhan, kebutuhan harian, mingguan, bulanan, tapi mereka nggak ada sumber. Nah, ketika dia berbudidaya ini, satu tidak terbebani pupuk kimia, pupuk toko, pestisida, dia bisa menggunakan organik dan bisa diajarkan untuk bikin pupuk sendiri, dan produktivitas tanaman ini itu setelah 7 bulan bisa dipetik per minggu dan nggak ada musim. Oke Pak Dar, ini kan di tangan saya ini ada 2 nih, yang satu udah kering dan yang satu basah. Kalau yang ini baru dipanen ya? Baru dipanen. Terus untuk sampai kering ini dijemur berapa lama? 2 hari cukup. Dijemur 2 hari, artinya bahwa kalau kita memproduksi apapun yang dihasilkan dari kacang ini perlu bantuan sinar matahari. Iya. Itu kalau misalnya mendung kayak gitu nggak jalan dong produksinya? Dia bisa dijemur ketika nanti udah matahari betul-betul bagus, tapi harus disimpan di tempat jangan yang lembab. Iya, lembab. Oh, nggak boleh yang lembab ya? Iya, soalnya asal potensi kering. Berjamur. Jamur. Oke. Itu nggak bisa diolah jadi rusak. Oke, kalau sudah ini dijemur 2 hari nih, terus tahap selanjutnya diapain Pak? Kalau udah kering kayak begini? Ini bisa dibuka jadi satu-satu gitu kan. Ini kalau udah dijemur mau meletak sendiri. Gampang banget. Kalau kondisi buahnya udah kering sempurna, tinggal kita pletek-pletekin aja pakai tangan kosong. Terus kalau bijinya udah kita pisahin semua nih dari kulit buahnya, baru kita kupas kulit arinya yang berwarna coklat ini dengan menggunakan mesin pengupas. Cara kerjanya gampang kok, tinggal masukin aja biji-biji yang akan kita proses ya ke dalam mesin, dan voila, keluarnya udah kekupas aja. Efisien banget kan? Kalau untuk bikin produk itu emang saya pengen bikin makanan sehat yang bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah, Mbak. Karena dulu saya di lingkup pekerjaan sebenarnya saya kan belajar bertani dan belajar berproduksi. Terus di lingkungan pekerjaan itu emang ada beberapa fasilitas yang emang itu kelasnya superfood. Bahkan orang bertiga berempat itu bisa makan dengan harga yang sangat mahal. Itu saya pengen sesuatu tanaman yang ditanam masyarakat untuk mengangkat perekonomian mereka itu menanam tanaman yang menguntungkan gitu kan. Edukasi untuk petani juga berhak untuk mendapatkan hasil yang stabil dan berkelanjutan gitu kan. Kalau untuk saya bikin produk sendiri emang saya emang tertarik untuk riset bikin sesuatu, ada ketertarikan. Jadi kalau saya jual bahan yang punya harga pembeli, tapi kalau punya produk saya yang punya harga. Terus untuk jaminan ke petaninya juga itu lebih kuat kalau udah jadi produk. Oke pemirsa, lanjutin lagi nih proses pembuatan oil dari sacha inci bersama Pak Dar ya, owner dari Mr. Sachi. Oke, dan ini setelah tadi kacang hitamnya itu digiling, hasilnya seperti ini nih. Lihat ya, susah Pak mau diangkat, nggak bisa ya Pak? Bisa. Oh bisa. Apa sih yang nggak bisa sama Pak Dar? Nah ini masih kecampur nih, tapi dia udah digiling, ini masih kecampur sama kulitnya, nanti dipisah ya? Iya. Oke, pisahnya jangan jauh-jauh Pak, nanti kangen.
Ya udah. Ini nanti kalau sudah dipisah jadinya seperti ini. Kasih lihat dong Pak ke pemirsa. Oke, jadi seperti ini pemirsa. Ini harus dijemur ya? Ya dicuci dulu. Oh, dicuci dulu, terus habis itu dijemur. Berapa lama untuk penjemuran? Penjemuran masih kalau cuaca bagus 2 hari cukup. Kalau Tetap 2 hari ya? Oke, jadi tetap membutuhkan pengeringan atau proses penjemuran selama kurang lebih 2 hari pemirsa. Ya sudah, ini nanti akan dicuci sama Pak Dar, habis itu kita jemur. Kita tunggu 2 hari sampai hasilnya seperti apa gitu ya. Ayo, langsung aja dicuci ya Pak. Oke pemirsa, ini ya kacang yang sudah dijemur. Jadi tadi sudah di kupas. Terus hasilnya seperti ini, dijemur selama kurang lebih 2 hari. Dan ini hari kedua. Itu apakah ini kan fungsi dijemur selain untuk mengeringkan kacang ini juga apalagi fungsi penjemuran ini? Kadar airnya? Ya, untuk menentukan kadar air untuk diproses biar dapat kualitas bagus. Untuk mengukur seberapa tepat kadar air yang dibutuhkan biji saca inci sehingga bagus ya untuk diproduksi menjadi minyak, Pak Darmanto bahkan harus menggunakan sebuah alat yang dinamakan Grain Moisture Meter, sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Alatnya dimasukin aja ke dalam tumpukan kacangnya. Nah, setelah dirasa akurasinya tepat, baru deh kacang bisa langsung diproses menjadi minyak melalui sebuah mesin press. Ini sudah ya Pak? Ya. Udah sesuai? Dan ini bisa diproses. Oh, habis ini bisa diproses. Proses apa lagi selanjutnya berarti? Ini langsung nanti disiapkan dibawa ke masuk mesin, langsung bisa diproses jadi Oh, dipres ya? Ya. Oke, ini sudah siap untuk dipres yang akan diambil minyaknya pemirsa. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Ya, Pak Dar. Kalau saca inci itu sangat mudah tanamannya untuk dikembangbiakkan dan sangat minim resiko lah. Dia bisa tumbuh di MDBL 100 sampai 1700 MDBL. Oke Pak Dar, dijelasin ke pemirsa untuk langkah yang akan kita lakukan kali ini. Iya Mbak, jadi untuk memproses membuat minyak dari saca inci ini, kita penentuannya di bahan baku dulu untuk kadar air sampai 6%. Terus nanti setelah siap secara bahan baku sudah dicek, nanti masuk ke sini dan nanti keluarnya langsung di situ. Minyaknya langsung keluarnya dari bawah dan ampas dari kacang ini keluar dari sini yang bisa digunakan untuk tepung. Oke. Ampasnya bisa dipakai untuk tepung, jadi nggak terbuang. Ini untuk kacang segini, sewadah ini mampu menghasilkan minyak berapa liter? Kalau per kilonya itu bisa 300 sampai 400 mili. Per kilo kacang? Per kilo kacang. Kalau ini ada sekilo ada ya? Kalau ini tadi belum ditimbang. Oh, belum ditimbang. Tapi kalau kira-kira ada sekilo nggak sih? Ada deh. Ya, ada deh. Kurang lebih seperti itu lah. Ya. Berarti nanti menghasilkan kurang lebih berapa? Bisa 400 mili ya. 400 mili, nggak sampai literan sih ya. Itu 1 kilo, makanya harganya agak mahal, kualitasnya high, dan ini menghasilkan berapa mili aja. Ya udah, kita langsung yuk, penasaran kan, pengen tahu gimana sih kacang seperti ini bisa jadi minyak. Oke, ini bertahap ya, jadi nggak langsung brol gitu ya. Menyesuaikan ininya. Ini kalau kayak giling kopi, kalau kopi keluarnya bubuk, ini keluarnya minyak. Ini bisa dibikin kopi juga nggak sih Pak? Kalau kulitnya yang kopi. Sama kulitnya. Oke. Oh, jadi dikit-dikit gitu. Oh iya benar nih. Udah keluar ya. Kalau nanti sudah stabil baru bisa banyak. Oh, jadi ketika awal meng-on-kan atau menghidupkan mesin ini harus pelan-pelan dulu ya? Iya. Harus pelan-pelan dulu. Ini apa sih Pak? Iya. Apa sih kayak kulit gitu misalnya? Ini memang panasnya agak ini ya, butuh waktu. Jadi ketika menghidupkan mesin ini tuh butuh waktu juga untuk proses. Jadi nggak langsung banyak, dikit-dikit Pak Dar masukin ke dalam kacangnya itu. Terus nanti kalau sudah mulai pemanasan ya, mesinnya udah mulai panas, baru tetesannya juga semakin banyak tuh Pak. Iya.
Oh iya. Ini cukup lama juga ya Pak kalau kita ngepres kacang segini banyak gitu? Biasanya kalau untuk sudah jalan stabil, saya kasih tinggal masukin aja di situ. Terus saya tinggal ngerjain yang lain. Oke deh, kita tunggu ya prosesnya seperti apa. Yang penasaran abis ini bagaimana langkah selanjutnya sampai minyak ini bisa kita konsumsi, tetap di pojok terampil. Petani yang mau tanam, saya kasih biji gratis, saya ajari cara budidaya, hasil panennya saya beli, Mbak. Kalau beli di online, biji benih untuk semai, untuk ditanam itu per butirnya Rp2.000. Sama saya gratis saja. Oke pemirsa, ini dia hasil minyaknya ya Pak ya? Iya. Setelah melalui alat press itu ya? Ya, diendapkan selama kurang lebih 3 hari, terus baru masuk ke destilasi untuk penyaringan lagi, baru ke packaging, baru di labeling. Oke, jadi sudah berupa minyak, berbentuk minyak kayak begini aja tetap harus melalui beberapa proses pemirsa. Jadi ini kan harus diendapin setelah melalui presan tadi ya, alat press tadi, terus diendapin kurang lebih selama 3 hari sampai akhirnya benar-benar mengendap seperti ini. Ini warnanya emang ciri khas dari biji ini tuh warnanya kuning seperti ini ya. Oke. Ini ternyata selain dimanfaatkan untuk kita mengkonsumsi tanpa kita sakit, artinya buat suplemen ya. Kalau khasiat sih ini ya Mbak, banyak sebenarnya. Tapi kalau dikhasiatkan dilihat dari kandungannya, baru muncul khasiatnya. Jadi lebih poinnya itu lebih ke kandungannya aja. Jadi omega 3, 6, 9, ostros, ada serat, karbohidrat, lemak. Itu beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi di banyak masyarakat kan belum banyak yang ada edukasi tentang manfaat dari nutrisi itu. Dan hasil minyak yang diperoleh dengan metode pengepresan dingin adalah minyak mentah. Sehingga diperlukan proses pemurnian lebih lanjut ya dengan pengendapan kotoran dan filtrasi. Setelah itu baru kita ke proses selanjutnya, sekaligus proses terakhir, yaitu proses destilasi atau penyulingan. Gunanya adalah untuk menghasilkan minyak yang lebih jernih. Nih kalau sudah diproses distilasi ini berarti sudah siap untuk dikonsumsi? Bisa dikonsumsi. Oke, ini pemirsa bedanya ketika ini hanya melewati proses pengendapan selama kurang lebih 3 hari dari mesin press, ini setelah distilasi warnanya jadi lebih bening. Seperti ini ya, dan kalau sudah melalui fase ini atau distilasi ini sudah bisa langsung dikonsumsi. Artinya ketika kita melihat proses pembuatan minyak ini dari awal sampai akhir itu benar-benar nggak ada bahan-bahan lain yang dimasukin, itu pure, murni dari kacang saca inci gitu ya, dari mentah terus akhirnya dijemur. Jadi proses penjemuran yang paling banyak ya Pak ya? Paling penjemuran paling banyak. Kalau sudah industri mungkin dia ada mesin pengering atau yang dengan kapasitas tertentu. Kalau di sini masih semuanya manual. Berarti butuh berapa lama dari awal sampai akhirnya siap dikonsumsi seperti ini melalui proses distilasi ini, butuh waktu berapa hari berarti total? Kalau kurang lebih total ya sekitar 5 hari. 5 harian 5 hari untuk dari bahan baku benar-benar dari petani sampai proses jadi produk. Oke, dari petani sampai proses jadi produk, melewati proses penjemuran dan lain sebagainya itu kurang lebih butuh waktu 5 hari. Iya. Ya termasuk cepat nggak sih kalau kayak begitu? Cepet ya? Ya cepat sih. Cepat, tapi bisa dicepetin lagi sebenarnya ya. Kalau alatnya lebih canggih gitu. Iya betul. Oke. Dan ini dari awal itu Pak Dar memang sudah prepare seperti ini. Iya. Oke. Iya, saya juga belajar dari orang diskus, dari gizi, dari apa untuk dari pakar herbal. Jadi saya berproses itu
saya tanyakan ke mereka ahli gimana memproses saya punya bahan baku ini dengan tidak merusak kandungan sampai menjadi produk. Oke, ada konsulnya juga ya? Terus termasuk teh. Teh itu saya belajar itu cukup lama. Salah satu yang saya banyak dapat ilmu itu dari Imogiri, yang punya produk teh gurah. Namanya Pak Haji Latif, itu dia sangat terbuka banget. Dari raw material, proses, mix, packaging sampai jadi produk, saya belajar di sana. Untuk saya bisa bikin dari varian ini ya. Varian ini. Di sana cuma dapat belajar teh. Kalau di sini dikembangin sendiri. Ya, kalau minyak saya belajar di tempat lain. Kalau snack belum ada. Ide sendiri. Tempat belajar ya. Saya riset itu 6 bulan baru ketemu rasa. Pesan moralnya kalau nggak tahu nanya gitu ya dari Pak Dar. Oke Pak Dar, kalau dari Pak Dar sendiri biasanya kemasan jual itu berapa aja yang udah siap kita beli maksudnya? Di 40 mili, di 100 mili, 250 mili dan 1 liter. Kalau minyak segini itu di harga 50.000. Di coklatnya sendiri 10.000. Kalau di snacknya ini di 22.000. Kalau ini 15.000 1 kilo. Ya pemirsa, itu tadi proses pembuatan oil atau minyak dari saca inci ya. Paling nggak hari ini kita sudah belajar banyak. Oh ternyata ada satu biji-bijian bernama saca inci yang sangat-sangat mengandung zat-zat yang berguna untuk tubuh kita. Dan produk-produk yang dihasilkan oleh Mr. Sachi dengan Pak Dar ini salah satunya adalah oily. Di sini banyak ya, ada apa ini, snack ya? Snack, terus ada powder juga. Oke, sebenarnya penasaran selain minyak ini kita pengen lihat proses pembuatannya, tapi ternyata waktunya nggak cukup dong. Jadi terima kasih banget Pak Dar udah ngajarin kita. Pemirsa juga di rumah udah nggak penasaran. Kalau pengen beli langsung aja datang ke sini ya Pak Dar. Kemana nih? Ke Sangobanyu, Kelurahan Sangobanyu di Kecamatan Bawang. Ya. Dan nanti bisa hubungi di partner saya untuk wilayah Batang dan Pekalongan yang di Warung Asem. Ada nomor HP-nya juga ya Pak ya? Ada nomor Berapa HP-nya. Nomor HP-nya yang bisa dihubungin? 0823 0823 222 42 42 307. Oke, demikian Pak Dar dengan produk Mr. Sachi-nya. Semoga bermanfaat untuk kita Pak Dar. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi next week atau next time gitu ya dengan produk-produk lain yang bikin saya penasaran cara pembuatannya seperti apa. Ya udah pemirsa, sekian proyek terampil kita kali ini. Kita ketemu lagi. Saya Yaya Ahmad, Pak Dar. Bye bye.